Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya Saiful Anam akan membuat video pembelajaran materi tentang Khulafaur Rasyidin untuk memenuhi tugas PPL 1 atau micro teaching di semester 6. Saya sekarang sedang menempuh kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PAI. Selebihnya silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Saat ini ya, Al-Fatihah. Telah selesai. Baik, Bapak akan membacakan absen pada pagi hari ini. Bagi yang Bapak sebut namanya, silahkan mengacungkan tangan. Abdurrahim, hadir ya. Said, hadir ya. Ali, hadir ya. Hanafi, Hanafi udah masuk ya. Kemana nih Hanafi ini? Oh, sakit ya. Kita doakan sama-sama semoga Hanafi minggu depan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Baik, Bapak lanjut ya nak ya. Ridwan masuk? Masuk ya. Oke, Bahri masuk? Masuk ya. Baik, udah. Selanjutnya kalian masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, betul Bahri tadi. Kemarin kita mempelajari tentang perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari dakwah apa saja? Dakwah dibagi menjadi apa, anak? Dibagi menjadi, ya betul, dibagi menjadi dua. Dakwah yang secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Bapak mau tanya lagi ini. Ini mengenai pelajaran kita sebelumnya. Di dakwah secara sembunyi-sembunyinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan oleh Rasulullah berapa tahun anak-anak? Berapa? Ya betul, 3 tahun. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian diberi wahyu lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril supaya melakukan dakwahnya tersebut dengan cara terang-terangan. Nah, dakwah terang-terangan Rasulullah ini yang bagaimana? Ada yang masih ingat bagaimana bentuk dakwah secara terang-terangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang masih ingat? Ya, Pak Ari lagi. Gimana Pak Ari? Ya, betul sekali. Jadi dakwah secara terang-terangan Rasulullah ini salah satunya itu diawali dengan mengumpulkan semua penduduk Quraisy, dikasih pengumuman seperti itu. Nah, itu kemudian dikumpulkan di bukit, salah satu bukit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpidato bahwasanya bahwasanya gini, tidak ada Tuhan selain Allah, sedangkan saya adalah utusan Allah, seperti itu. Nah,
Kemudian yang kedua adalah kemudian bagaimana respon dari masyarakat Quraisy pada waktu itu? Ya, pada waktu itu setelah Rasulullah SAW terang-terangan menyatakan bahwa dirinya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan dirinya adalah mengaku bahwa dirinya adalah Rasul, perbuatan masyarakat Quraisy pada waktu itu melempari Nabi dengan batu. Nah, kemudian yang kedua, dakwah terang-terangannya Rasulullah itu dengan cara mengumpulkan masyarakat Quraisy lagi dalam bentuk jamuan makan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pas waktu itu juga Rasulullah juga mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya adalah utusan Allah, seperti itu. Pun seperti respon-respon sebelumnya, masyarakat Quraisy juga waktu itu mengecam perbuatan dan perilaku Rasulullah, perkataan Rasulullah juga dikecam. Bahwa pas waktu itu masih banyak berhala-berhala gitu. Nah, itu ya anak-anak ya. Lebih lanjutnya bisa dilihat, dibuka lagi catatannya sebelumnya. Baik. Nah, sekarang buka buku paket kalian. Sekarang kita masuk di materi tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu apa? Ada yang tahu? Ya, itu nama-namanya. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah keempat sahabat Nabi yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Jadi apa makna Khulafaur Rasyidin ini? Khulafaur Rasyidin ini salah satunya adalah bisa disebut sebagai orang-orang terpilih, yang diberi amanah, dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa meneruskan keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tadi bisa disebutkan ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kenapa dari keempat sahabat Nabi ini hanya Ali bin Abi Thalib yang disebut sebagai karramallahu wajhah? Ada yang tahu? Itu yang tidak ada di dalam buku paket kalian. Makanya ini Bapak hanya memberikan informasi. Gini, kenapa kok Ali bin Abi Thalib yang disebut sebagai karramallahu wajhah? Karena pada kepribadian Ali bin Abi Thalib itu senantiasa menjaga semua yang bisa menjadikan syahwat. Misalnya mulut Ali bin Abi Thalib, perkataan Ali bin Abi Thalib itu terjaga. Kemudian pandangannya terjaga, pendengarannya terjaga, penciumannya terjaga. Oleh sebab itu, kenapa kok Ali bin Abi Thalib disebut sebagai karramallahu wajhah? Itu namanya. Baik, Bapak beri waktu berapa menit ya? Kira-kira ya 15 menit untuk membaca yang ada di dalam buku paket kalian. Itu hanya berapa Bapak baca itu cuma 4 halaman aja. Jadi sedikit aja. Jadi cuma pengantar, kemudian kisah tentang Abu Bakar, keteladanan Abu Bakar yang mencontoh Nabi, keteladanan Utsman yang mencontoh Nabi, keteladanan Umar yang melanjutkan keteladanan Nabi, kemudian Ali bin Abi Thalib juga. Nah, itu aja. Baik, kemudian sekarang sebelum kalian mempelajari, membaca yang ada dalam buku paket kalian, Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok yang nantinya
dalam 4 kelompok tadi akan menjelaskan dibagi menjadi kelompok. Yang pertama ini kalian bisa lihat ya, Bapak udah buatkan sebuah ya simpelnya ini karton sih sebenarnya anak-anak, cuma ya jangan dilihat kartonnya, kita lihat fungsinya. Ini karton jika dipakai dibuntel-buntel kayak gini kemudian dilemparkan ya jadinya bukan ya, jadi cuma bisa dilemparkan aja. Tapi kalau kita buat seperti ini, kita tulis Khulafaur Rasyidin kemudian kita jadikan seperti ini, nah ini bisa jadi berguna untuk kita bisa memahami apa tadi itu, apa-apa saja yang diteladani oleh Khulafaur Rasyidin ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tadi dibagi menjadi 4 ya. Mulai berhitung dari Bahri tadi ya, Bahri coba hitung 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ya, 33 ya nak ya. Baik, jadi mulai dari Bahri ini Abu Bakar, kemudian dari Rahman ya, Rahman dan Umar, kemudian Ayu, Utsman, kemudian Ali ini nanti Sodik tadi ya. Baik, ini nanti sekarang silahkan bergabung sama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kemudian setelah bergabung silahkan membaca. Bapak harap kalian tidak hanya membaca tentang pengetahuan tentang, misalnya di Bahri tidak hanya membaca pengetahuan tentang Abu Bakar saja. Kalau memungkinkan ada waktu silahkan kalian baca juga tentang Umar, tentang Utsman, tentang Ali bin Abi Thalib. Nanti Bapak akan keliling kasih kertasnya ya. Nanti kalian tulis apa aja yang telah kalian diskusikan. Kalau sudah selesai silahkan masukkan dalam sini. Di dalam ini untuk kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 seperti itu ya. Baik, kita ya nak ya. Silakan dibaca, Bapak beri waktu 15 menit. Baik, sudah 15 menit ya anak-anak. Sekarang setelah kalian telah mendiskusikan apa-apa saja mengenai semua para sahabat Nabi ini, tentang Abu Bakar As-Siddiq, tentang Umar bin Khattab, tentang Utsman bin Affan, tentang Ali bin Abi Thalib. Sekarang kalian Bapak persilahkan satu persatu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian yang telah kalian tuliskan tersebut. Setelah kalian selesai mempresentasikan satu persatu, silahkan kalian masukkan hasil diskusi tadi yang telah kalian tulis dalam kertas tadi di amplop sini. Nah, gunanya apa? Gunanya itu nanti ini kertas karton ini akan Bapak taruh di mading kelas kalian. Nah, enaknya bagaimana kok? Nah, barangkali kalian udah lupa atau pengen mereview lagi, pengen mengulang lagi materi-materi yang yang sebelumnya itu, misalnya tentang Khulafaur Rasyidin ini, kalian tinggal ke belakang kelas, tinggal buka di bagian mana kalian yang tidak ingat misalnya atau lupa, misalnya di bagian Abu Bakar. Abu Bakar itu lahir tahun berapa ya, itu lupa itu misalnya kalian. Nah, itu kalian tinggal ke belakang kelas saja, ke mading kelas kalian, kemudian buka di bagian Abu Bakar. Pun begitu juga ketika kalian ada lupa atau bagaimana di bagian Umar atau bagiannya Utsman bin Affan atau bagiannya Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Ini fungsinya, ini memang agak simpel tapi gimana ya, kita lihat fungsinya itu salah satunya. Nah, baik, sekarang Bapak persilahkan kepada kelompok pertama untuk menjelaskan tentang Abu Bakar, kemudian langsung dilanjut kepada kelompok kedua menjelaskan tentang Umar, tentang Utsman, dan tentang Ali bin Abi Thalib. Itu ya, silakan.
bagaimana anak-anak tentang presentasi yang telah dijelaskan oleh teman kalian masing-masing? Bapak rasa mesti ada pertanyaan yang mengganjal. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kalian simpan dulu saja pertanyaannya. Bapak akan lihat dulu ini. Bapak akan lihat dulu apa yang ada dalam tulisan dari teman-teman kalian. Bapak buka di bagian Abu Bakar dulu. Kenapa Abu Bakar? Bapak mau bertanya dulu. Kenapa susunannya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Kenapa kok urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Karena memang ini adalah urut-urutan khalifah pengganti setelah Rasulullah meninggal dunia. Jadi setelah Rasulullah meninggal dunia itu digantikan oleh yang pertama oleh Abu Bakar. Itu jadi kenapa kok Bapak taruh Abu Bakar yang paling atas sendiri. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal dunia itu digantikan oleh Umar bin Khattab, seperti itu. Kemudian setelah Umar meninggal dunia digantikan lagi oleh sahabat Nabi yang ketiga yang menggantikan Nabi Muhammad adalah Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tadi yang sudah Bapak jelaskan ya anak-anak. Nah, baik, sekarang Bapak buka ya di bagian Abu Bakar. Ini bagian Abu Bakar. Ya, bagian Abu Bakar ini teman-teman kalian menuliskan bahwa Abu Bakar ini lahir pada tahun berapa? Ya, betul, 573 Masehi, lebih muda umurnya ketimbang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang menggantikan posisi Nabi sebagai khalifah pada waktu itu. Ya, ini udah baik apa yang telah didiskusikan dan dituliskan dalam kertas ini oleh teman-teman kalian. Baik, terus kemudian di sini ada lagi bagian Abu Bakar ini ditulis sama teman-teman kalian itu apa-apa saja yang telah dilakukan Abu Bakar pas waktu Abu Bakar ini memimpin atau menjadi sebuah khalifah, menjadi seorang khalifah. Yang pertama ini memerangi nabi palsu, ya betul ya nak, itu ada dalam buku kalian. Yang kedua, memerangi orang yang tidak membayar zakat. Kemudian yang ketiga, ini Abu Bakar memerangi orang yang murtad, keluar dari Islam, gitu. Nah, tapi ada ya ini udah baik sebenarnya, apa tuh yang didiskusikan sama yang dituliskan sama teman-teman kalian ini. Cuma Bapak mau menambahkan aja seperti ini. Ini kan udah ada tiga program kerja, 3 program yang dilakukan oleh Abu Bakar pas waktu beliau memimpin umat Islam setelah peninggal Nabi Muhammad. Tapi di dalam buku kalian itu tidak dijelaskan mengapa Abu Bakar ini, apa latar belakangnya, mengapa Abu Bakar ini melakukan perang-perang seperti itu. Nah, ini Bapak mau jelaskan sedikit. Nanti kalian bisa cari sendiri di sumber masing-masing. Kemudian kalau mungkin ada kebingungan bisa ditanyakan lagi kepada Bapak hari ini juga ataupun minggu-minggu setelahnya. Oke, Bapak jelaskan ya. Kenapa kok Abu Bakar ini apa yang melatar belakangi Abu Bakar ini kok memerangi? Jadi seperti ini, sepeninggal Nabi Muhammad ini, sepeninggal Nabi itu banyak orang-orang yang merasa bahwa saya sudah tidak perlu lagi membayar zakat, seperti itu. Saya sudah tidak perlu lagi membayar zakat. Saya perjanjian membayar zakat saya itu hanya dengan Nabi. Nah, ini sekarang Nabi sudah meninggal dunia.
Jadi saya tidak perlu membayar zakat. Perjanjian membayar zakat itu putus gitu. Nah seperti itu yang dipikir ya apa pemikirannya orang yang tidak mau membayar zakat setelah Nabi meninggal dunia. Padahal tidak seperti itu. Gunanya Nabi memerintahkan untuk kita membayar zakat itu adalah itu perintah langsung dari Allah supaya dilakukan sampai akhir hari akhir seperti itu. Jadi kita tetap harus membayar zakat sampai hari akhir gitu. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang apa? Ya, Nabi penutup para anbiya. Jadi setelah Nabi Muhammad ini tidak ada lagi Nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi itu. Nah, jadi risalah yang dibawa oleh Nabi ini berlaku sampai akhir zaman seperti itu. Bukan sampai akhir umur Nabi. Nah, ini logika yang salah, cara berpikir yang salah yang dipakai oleh kaum umat muslim pas waktu itu yang merasa bahwa saya tidak perlu membayar zakat lagi karena menurut saya perjanjian membayar zakat itu adalah perjanjian saya dengan Nabi. Nah, sekarang Nabi tidak ada, maka saya tidak perlu membayar zakat lagi. Tidak seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami itu ya. Nah, yang kedua itu kenapa kok ini ada tulisan memerangi nabi palsu? Sudah jelas ya anak-anak ya, sudah jelas ya bahwa setelah Nabi Muhammad SAW itu tidak ada lagi nabi gitu loh. Nah kalau ada yang mengaku nabi lah itu pasti nabi palsu gitu. Ya betul kan ya, ya betul memang. Oke itu. Jadi maka diperangilah nabi palsu tadi itu anak-anak. Untuk yang lainnya bisa dari sumber-sumber lainnya, misalnya dari buku-buku lain tentang agama Islam atau langsung tentang Abu Bakar juga bisa, langsung tentang dakwah Islam Khulafaur Rasyidin juga bisa diambil dari mana saja, dari internet juga bisa. Itu nanti tapi harus didiskusikan dengan orang tua kalian, dengan guru-guru kalian juga harus didiskusikan. Tidak boleh kalian menelan mentah-mentah informasi apa aja yang telah kalian ambil itu, telah kalian temukan itu. Nah ya Pak rasa sudah cukup ini untuk Abu Bakar ya. Kita lanjut ke Umar bin Khattab. Ini Bapak taruh dulu ya. Nanti kalau sekiranya lupa atau bagaimana itu kalian tinggal buka aja di mading belakang tentang Abu Bakar. Baik, yang kedua sekarang tentang Umar bin Khattab. Yang kedua tentang Umar bin Khattab. Nah, nih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini tak baca dulu ya. Ya ini sudah lengkap sebenarnya. Jadi di sini sudah dituliskan ya, sudah dijelaskan juga sama teman-teman kalian juga tadi bahwa Umar bin Khattab ini adalah sahabat Nabi yang menggantikan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Jadi Umar bin Khattab ini termasuk dalam Bani Adi, dan Bani Adi sendiri itu adalah salah satu bani yang memiliki strata sosial yang tinggi pada masyarakat Quraisy pada waktu itu. Seperti itu. Jadi pas waktu itu masyarakat Quraisy itu memiliki strata itu bagaimana ya biasanya? Strata itu tingkatan masyarakat pas waktu itu. Lah
Bani Adi ini adalah bani atau suatu kaum, suatu kumpulan marga itu seperti itu. Nah, yang memiliki strata sosial yang tinggi pas waktu itu di masyarakat Quraisy. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini dituliskan juga bahwa Umar bin Khattab ini adalah dijuluki sebagai Al-Faruq oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, lantas apa itu Al-Faruq? Coba dijelaskan apa itu Al-Faruq. Bapak tadi tidak melihat penjelasan tentang apa itu Al-Faruq gitu. Belum tahu ya? Bapak jelaskan. Jadi Nabi ini memberikan Umar bin Khattab ini sebutan Umar ini adalah Al-Faruq. Artinya apa? Yang bisa membedakan kebaikan dan keburukan, seperti itu. Kebaikan dan keburukan. Jadi Umar ini tahu gitu loh, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, dan perilaku Umar yang seperti ini tidak hanya diterapkan, maksudnya itu tidak hanya dimiliki Umar bin Khattab setelah mengenal Islam, melainkan sebelum mengenal Islam Umar bin Khattab ini telah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Nah, ini kenapa kok Nabi Muhammad SAW memberikan julukan kepada Umar bin Khattab ini sebagai Al-Faruq, seperti itu. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW tidak memberikan julukan Umar bin Khattab ini sebagai manusia yang kuat gitu? Itu terserah Nabi. Padahal Umar bin Khattab sendiri itu adalah sahabat Nabi yang perkasa, yang tinggi besar itu. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan ketika Umar itu menaiki sebuah kalau bahasa Jawanya itu jaran, bukan kuda gitu. Kalau menaiki sebuah kuda itu, nah kakinya Umar itu menggelantung gitu, tidak bisa ditekuk, bisa sampai menyentuh tanah itu saking tingginya Umar itu, seperti itu. Nah, itu. Tapi Nabi lebih memilih julukan Al-Faruq kepada Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu. Karena itu Umar bin Khattab ini yang tadi itu saya coba jelaskan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan sebelum beliau menerima Islam sebagai agamanya, seperti itu. Oke, ya. Sebenarnya ini tidak dijelaskan ya, Nana ya. Apa itu berapa lamanya Umar? Di dalam buku kalian juga tidak ada berapa lamanya Umar memimpin, seperti itu. Berapa lama? Ini belum ada. Di sini juga tidak ada. Jadi kebijakan Umar juga tidak ada. Jadi ketika kepemimpinan Umar bin Khattab ini melakukan kebijakan-kebijakan itu banyak sebenarnya. Kebijakan Umar bin Khattab itu ketika misalnya gini, pas waktu Abu Bakar memimpin itu mencetuskan, yang memiliki ide untuk menyatukan ayat-ayat Al-Quran itu adalah Umar bin Khattab ini gitu. Karena pas waktu kepemimpinan Abu Bakar itu kan banyak terjadi perang. Banyak penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran pas waktu itu meninggal dunia. Nah, jadi Umar ini suatu pemimpin, seorang pemimpin yang memiliki visi ke depan, seperti itu. Beliau itu tahu, ya ini habis ini tuh banyak sekali kaum muslimin yang meninggal dunia. Sedangkan kaum muslimin yang meninggal dunia itu adalah kaum muslimin yang hafal Al-Quran gitu. Nah, kalau ini terjadi terus menerus, maka tidak ada lagi orang yang hafal Al-Quran gitu. Nah, ketika itu Umar bin Khattab itu salah satunya itu mengusulkan supaya dikumpulkanlah ayat-ayat Al-Quran jadi dituliskan gitu. Nah,
Waktu Umar juga udah dibawa sama Umar gitu, dibawa sama istrinya Umar waktu itu ya. Nah itu salah satunya juga. Kemudian waktu itu ada Umar itu melakukan apa ya, pembebasan sampai dari Persia itu, dari Arab sampai Persia itu. Jadi yang awalnya apa tuh, kaum muslimin itu apa, teritorinya, wilayahnya itu cuma di Mekah dan Madinah. Itu setelah Umar memimpin itu mulai sedikit demi sedikit itu dibuka jalannya sampai ke Persia seperti itu. Nah, itu anak ya. Untuk selengkapnya itu bisa tadi Bapak jelaskan, bisa dicari ke apa, ke sumber-sumber lain, bisa kalian baca. Ini kalau kalian bisa memahami apa, cara kepemimpinan dari sahabat-sahabat Nabi ini berbeda-beda. Misalnya Abu Bakar tadi itu lebih ke kestabilan. Jadi kan pas waktu Nabi meninggal dunia itu digantikan oleh Abu Bakar. Lah Abu Bakar ini menstabilkan tadi itu selama 2 tahun itu hanya menstabilkan kepemimpinan gitu ya, menstabilkan pemerintahan gitu, menstabilkan akidah gitu. Nah, tapi pas waktu Umar ini lebih kepada agresinya itu, menunjukkan bahwa umat Islam ini keren gitu, kita Islam itu keren gitu. Nah, kita Islam itu bangga gitu, kita Islam itu membawa apa ya, membawa cahaya itu, dan cahaya itu harus disebarkan ke seluruh dunia agar dunia ini bercahaya juga seperti itu. Lah ini visinya Umar gitu. Itu salah satunya. Baik, kayak anak-anak ya. Tadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan di akhir ya, silakan ditulis. Baik, ini Bapak cukupkan di Umar karena waktunya takutnya agak nutut nanti sampai kita penugasan juga ya. Baik, sekarang kita masuk ke sahabat Nabi yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Bapak buka ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki usaha. Itu apa usahanya? Ya, tadi sudah dijelaskan ya bahwa usaha atau ya usaha lah, itu usahanya Utsman bin Affan ini adalah berdagang. Beliau adalah pedagang yang mantap. Dia ini saudagar yang apa ya, giat itu. Saya itu pernah membaca, Bapak ini pernah membaca bahwa salah satu apa ya, motivasi yang diberikan oleh Utsman bin Affan ini pada orang-orang yang ingin mengawali berdagang itu gini. Saya itu tidak pernah meninggalkan sholat, kan? Ya pasti kalau tidak pernah meninggalkan sholat itu, karena itu hal wajib. Ini tentang berdagang. Saya itu tidak pernah mengambil untung yang banyak, tidak pernah. Tapi untung saya itu sedikit, tapi saya terus lakukan itu dengan giat gitu. Nah itu, jadi apa, bisa diambil keteladanan dari Utsman ini. Yang diperlukan dalam usaha itu adalah sebuah ketelatenan gitu, sebuah tekad gitu. Itu yang diperlukan. Kalau kita sudah menentukan, misalnya Utsman ini pernah nih, saya ingin misalnya ingin mencapai Madinah gitu. Nah,
itu yang dilakukan Utsman bin Affan itu. Dia berjalan sampai ke Madinah itu, caranya bagaimana itu ya, entah itu pakai unta atau apa gitu ya, caranya itu terserah gitu, penting itu saya sampai sana itu tidak melakukan kesalahan apapun itu, tidak menyalahi apapun gitu, seperti itu ya. Itu salah satu tips dan trik itu dari Utsman bin Affan. Nah, ketika Utsman bin Affan ini apa memimpin itu, kebijakannya itu hampir sama kayak Umar bin Khattab itu. Nah, tapi ini pas waktu di Utsman bin Affan ini bedanya itu, kalau di Abu Bakar tadi itu dituliskan Al-Quran tadi sesuai usulan dari Umar bin Khattab. Nah, waktu di Utsman ini dikumpulkanlah semua mushaf itu, dijadikan satu, kemudian dituliskan tulisannya Arab itu, kemudian dibawa ke penjuru dunia yang telah memeluk Islam itu. Jadi sama, pelafalannya juga sama seperti itu. Karena waktu dulu itu gini, misalnya lidahnya orang, saya kan mau mendiskriminasi atau bagaimana, ini Bapak mau mengasihkan contoh seperti ini. Orang Jawa dengan orang Madura itu berbeda pelafalannya. Itulah itu yang ingin diminimalisir oleh Utsman bin Affan waktu itu. Ternyata ada perbedaan pelafalan gitu pas waktu membaca Al-Quran di negeri-negeri yang jauh dari Arab gitu. Makanya pas waktu itu di kepemimpinan Utsman bin Affan itu dituliskan kembali, dijadikan satu, hanya satu mushaf saja, satu tulisan saja yang memang diproduksi oleh sang khalifah sendiri itu. Sebenarnya timnya itu, maksudnya itu tim dari khalifah sendiri itu, tapi hanya satu mushaf seperti itu ya anak-anak ya. Nanti kalian tetap harus, ini Bapak mewajibkan kalian itu harus mempelajari, kalian itu harus benar-benar harus paham ini bagaimana kepemimpinan mereka, kebijakan mereka, keteladanan apa yang dicontoh oleh beliau ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Soalnya keteladanan apa yang diambil oleh Abu Bakar, keteladanan Nabi apa yang diambil oleh Umar, keteladanan Nabi apa yang diambil oleh Utsman, atau keteladanan apa yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, untuk Utsman itu seperti itu. Ya, baik, selanjutnya Ali bin Abi Thalib ya. Ini dibaca aja ya nak ya. Baik, yang ketiga, yang keempat sekarang, dan yang terakhir ini tentang Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini. Ya, Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Nabi. Kalau dilihat dari sanadnya, ini adalah sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ali sendiri ini sejak kecil ini selalu bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana ya? Meskipun sepupu, tapi umur Ali bin Abi Thalib sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini terlampau jauh gitu, seperti itu. Jadi malah seperti Nabi ini meramut sepupunya sendiri gitu, merawat sepupunya sendiri gitu. Diajari oleh Nabi kebaikan oleh Nabi seperti itu. Kenapa kok Ali ini sampai disebut bahwa Ali ini karramallahu wajhah seperti itu, karena memang latar belakangnya sendiri itu Ali bin Abi Thalib itu memang diajarkan sejak kecil bersama oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi patutlah bahwa dari segi sana itu Ali itu juga sama dengan
kakeknya itu sama dengan Nabi, seperti itu. Sampai ke atas itu sama. Yang membedakan itu bahwa Ali itu dilahirkan oleh ayah yang bernama Abu Thalib, sedangkan Nabi itu sama siapa? Siapa yuk? Iya ya, kemarin kan udah minggu kemarin ya. Siapa? Rohatil itu loh. Rohatil itu loh. Ayo, Rohatil. Tetetet nama ayahnya itu. Ya, Abdullah, Abdul. Aminah ibundanya itu. Kalau Nabi itu dilahirkan oleh Abdullah dan Aminah, seperti itu. Yang membedakan cuma itu saja. Untuk nasab ke atasnya itu sama itu. Nah, balik lagi ke Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini meninggal dunia, nah maka Ali bin Abi Thalib inilah yang menggantikannya. Cara menggantikannya pun itu mana ya? Kalian baca sendiri saja. Ini bapak ini tidak menjelaskan ya tadi apa itu pergantian, apa dinamika yang terjadi pas waktu pergantian dari Abu Bakar ke Umar ke Utsman ke Ali. Ini tidak bapak jelaskan. Itu bapak harap itu kalian itu membaca literatur yang menjelaskan tentang perubahan atau dinamika yang terjadi pada waktu perpindahan ke khalifah dari khalifah satu khalifah yang lain, seperti itu, dari khalifah Abu Bakar ke Umar dan selanjutnya seperti itu. Karena ketika kalian mempelajari itu, kalian bisa membuka mata kalian untuk memahami bahwa dunia itu tidak melulu tentang A, atau dunia itu tidak melulu tentang B, itu bagaimana itu. Dunia itu luas, maka kalian akan menjadi lebih bijak lagi dalam mengambil sebuah keputusan. Bapak tidak jelaskan memang, tapi nanti kalau kalian sudah membaca, kemudian kalian ada kebingungan atau bagaimana, itu bisa kalian tanyakan kepada bapak, seperti itu ya. Itu Ali bin Abi Thalib lagi. Ali bin Abi Thalib ini tidak lama memang waktu memimpinnya itu, sudah salah 6 tahun. Ali bin Abi Thalib ini, kalau tidak 4 tahun ya 6 tahun. Kalau lupa di buku kalian juga tidak ada, bapak juga udah lama lupa, agak lupa sekitar kalau 4 tahun 6 tahun seperti itu. Nah di waktu itu tuh banyak sekali pergolakan yang terjadi. Jadi kan itu tak agak lama itu, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, agak lama dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi umat itu mulai beragam itu, seperti itu. Nah, tantangan umatan itu juga lebih banyak itu. Jadi Ali ini harus terus melakukan inovasi bagaimana tetap bisa survive itu mana ya, bertahan gitu, seperti itu. Bukan bertahan dalam kepemimpinan, melainkan bertahan untuk terus melanjutkan perjuangan agar Islam ini bisa diterima di manapun Islam ini berada, seperti itu. Tapi apakah hal ini berhasil seperti itu? Apakah sahabat Nabi ini berhasil? Tentu keberhasilan itu tidak 100% itu. Keberhasilannya itu terus mendekati absolut, mendekati maksimal gitu, seperti itu. Jadi harus terus diperjuangkan. Seperti kita juga memperjuangkan. Kita berangkat sekolah itu salim pada bapak ibu, itu juga memperjuangkan ajaran Islam juga, seperti itu. Jadi kalian harus berjuang juga. Itu juga ini perjuangan. Ini bapak jelaskan perjuangan keteladanan apa saja yang bisa diambil oleh para pemimpin ini, seperti itu. Oke, itu ya. Banyak juga yang terjadi, tidak dijelaskan di buku kalian itu. Banyak terjadi peperangan yang terjadi
pas waktu kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan peperangannya sendiri ini adalah peperangan apa ya, antar kaum muslimin sendiri gitu, bukan peperangan melawan apa ya, non muslim seperti itu. Nah, sehingga terjadi arbitrase kemudian seperti itu, kemudian umat Islam terpecah seperti itu. Banyak itu anak-anak, kalian harus tetap belajar, banyak sekali pengetahuan yang mungkin bisa kita pelajari. Mungkin kalian lebih tertarik pada sejarah umat Islam ini, itu sangat apa ya, luas seperti itu. Ketika kalian memahami tentang itu, ya, itu menjadi gimana ya, gimana ya, ilmu itu gak bisa digantikan oleh uang seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ilmu itu baik sekalian, baik ya, mungkin tidak bisa kita gunakan sekarang gitu, tapi di waktu-waktu tertentu gitu, ilmu itu sangat bermanfaat bagi kalian, entah waktu apa seperti itu. Tapi Bapak pastikan ilmu itu pasti bermanfaat gitu. Itu tetap harus kalian pelajari. Nah ya, Bapak cukupkan dulu ya anak-anak. Nah baik, tadi coba, tadi kan Bapak udah menyuruh ya, barangkali ada yang mau dipertanyakan, sekarang silahkan ditanyakan ya. Gimana, apa ya, mau tanya apa? Sebutkan namanya ya, siapa tadi namanya? Abdurrahim. Pertanyaannya, kenapa Abu Bakar diberi julukan As-Siddiq ya? Ya, jadi kenapa Abu Bakar ini diberi julukan As-Siddiq gitu? Itu kisahnya itu pas waktu itu, tahu Isra Mi'raj ya? Pas waktu apa? Pas waktu peristiwa Isra Mi'raj itu kan itu terjadi cuma 1 malam saja. Perjalanan dari mana? Mekah sampai ke Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di Palestina. Itu dilakukan selama 1 malam. Kemudian Nabi itu juga apa, menceritakan bahwa Nabi itu juga sampai ke Sidratul Muntaha itu waktu itu. Jadi naik ke langit ke-7 juga dalam 1 malam, terus kembali lagi ke Mekah itu. Lah, semua orang di Mekah waktu itu mengatakan bahwa wah, sampai ini bujui Rasulullah gitu katanya. Sampai ini bujui, sampai ini memang itu terjadi, sampai ini penyihir. Seperti itu yang dikatakan oleh hampir seluruh masyarakat Mekah waktu itu, yang apa ya, yang Muslim waktu itu. Kemudian Abu Bakar ini pas waktu mendengar beritanya ini, kan itu rame itu, masuk jari, masa katanya Nabi Muhammad itu dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha langit ke-7, kemudian kembali lagi ke Mekah itu dalam 1 malam saja. Itu kan itu gak masuk akal gitu. Itu kemudian Abu Bakar mendengar itu langsung bertanya kepada Nabi, apa benar Rasulullah yang dikatakan oleh masyarakat Mekah di luar sana, bahwa panjenengan itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram itu hanya dalam waktu semalam. Dan dijawab oleh Nabi, benar. Nah, itu Abu Bakar itu tidak bertanya lagi, tidak mempertanyakan lagi, apa iya gitu, tidak mempertanyakan seperti itu. Pas satu itu Abu Bakar itu langsung membenarkan apa yang terjadi. Berarti gitu aja jawabannya Abu Bakar itu. Beliau tuh udah mantap itu, udah benar-benar
wis keimanannya itu wis wah gitu maksudnya. Jadi apapun yang terjadi itu wis sepenuhnya percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kenapa itu Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq itu ya Nana ya. Kemudian pertanyaan lainnya siapa? Ali mana Ali? Kenapa Umar Al-Faruq? Sudah itu sudah jelaskan tadi kenapa kok Al-Faruq itu kan Umar itu karena Umar itu bisa membedakan itu membedakan yang mana yang baik yang mana yang buruk bahkan sebelum menerima Islam itu. Kenapa kok dinamakan Al-Faruq itu ya itu aja mungkin ya apa aja yang dipelajari pada hari ini ya. Bakar itu sahabat Nabi yang pertama yang menggantikan Nabi, kemudian Umar yang kedua, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Seperti itu kebijakannya itu ya. Kalau kalau Abu Bakar tadi itu apa ya? Abu Bakar tadi itu memerangi nabi palsu, memerangi orang yang murtad, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Kalau Umar tadi apa? Ia membebaskan wilayah sampai ke Persia itu juga. Yang ketiga apa? Utsman tadi apa? Utsman tadi itu berdagang ya betul. Terus ya menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan Ali apa? Ya Ali melakukan terobosan terbaru, inovasi bagaimana menghadapi kaum muslimin yang semakin banyak itu. Jadi di waktu kepemimpinan Ali ini banyak sekali berkolakan kaum muslim itu sudah banyak tadi. Jadi udah pinter-pinter mikir, tapi mikirnya itu kebanyakan tidak didasari dengan pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi hanya ada beberapa kaum yang memahami Al-Quran itu hanya sesuai keinginannya sendiri gitu. Misalnya dalam memahami ayat Bismillahirrahmanirrahim, wamal lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, misalnya seperti itu. Wamal lam yahkum, dan barang siapa yang tidak berhukum bima anzalallahu, dengan hukumnya Allah itu, faulaika humul kafirun, maka termasuk orang-orang yang kafir seperti itu. Itu gampang sekali. Jadi itu kaumnya itu kaum apa namanya? Pas waktu itu di kepemimpinan Ali itu kaumnya namanya kaum Khawarij seperti itu. Khawarij sendiri itu gampang sekali itu mengkafirkan orang-orang gitu. Orang-orang karena yaitu memahami ayat tersebut itu seperti itu, gampang gitu. Jadi gak melakukan hukumnya Allah itu berarti kamu kafir. Bahkan Khawarij sendiri itu mengatakan Khalifah Ali pas waktu itu tuh kafir gitu, seperti itu ya. Jadi kenapa Khawarij ini mengecap Ali sebagai kafir itu karena tadi cara memahami teks Al-Quran itu hanya terpaku pada pemahamannya diri sendiri saja gitu. Jadi itu yang terjadi gitu. Jadi Al-Quran itu memang harus ada nasabnya, itu harus sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya silahkan dibuka buku paket kalian di halaman 184. Itu bagian penugasan ya anak-anak. Silahkan dibuka 184. Itu esai ya 1-10
minggu depan silakan dikumpulkan. Kemudian pilihan gandanya juga di halaman 185 dan 186 minggu depan dikumpulkan, kemudian kita bahas yang mana aja yang mengalami kesulitan begitu ya. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Marilah kita tutup kelas kita pada pagi hari ini dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.